So, jangan sibuk menghakimi proses pertumbuhan orang lain. Amin. Sibuk saja memastikan diri bahwa kita ada terus di dalam proses pertumbuhan pribadi dalam Tuhan. Shalom, selamat pagi, happy Sunday. Selamat hari Minggu, silakan duduk. Kita mau appreciate buat setiap builders yang boleh melayani kita pagi hari ini, di kebaktian pagi ini. Ibadah pagi ini ada karena mereka yang berkata ya untuk melayani Tuhan. Dan ibadah pagi hari ini boleh terlaksana dengan baik, kita boleh duduk dengan baik dan nyaman. Karena ada mereka yang berkata ya untuk setia. Dengan sengaja memberikan waktu untuk melayani Tuhan dan jemaat Tuhan yang dikasihinya. Amin. So, apa kabar? Bersyukur kita pagi hari ini boleh datang kembali ke rumah Tuhan. Sama-sama beribadah setelah melewati satu minggu yang mungkin full, yang sibuk, yang melelahkan. Kita boleh diberikan rest oleh Tuhan. Pagi hari ini boleh sama-sama kita duduk, kita berkumpul, memuji dan besarkan nama Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan mau bicara bagi setiap kita. Amin. Untuk bertumbuh dengan baik, kita harus tertanam dengan baik. Amin. Sehingga kita bisa semakin berakar kuat. Kita bisa semakin kuat di dalam Tuhan dan hidup ini saat kita bertumbuh dengan baik, berakar dengan baik, pastinya kita bisa menghasilkan buah yang baik juga. Amin. Bicara tentang buah yang banyak adalah bicara tentang hidup ini berdampak buat orang lain. Jadi kalau kita ngomong tentang buah yang kita dapat hasilkan melalui hidup kita, bukan untuk dinikmati kita sendiri. Karena tidak ada pohon yang menikmati buahnya sendiri. Buah adalah tentang memberkati orang lain. Hidup yang berdampak bagi orang lain. Itulah yang Tuhan rindukan untuk dari hidup kita, dari hidup saudara dan saya. Supaya kasih Tuhan yang sudah kita terima, tidak kita nikmati sendiri. Siapa di sini yang sudah menikmati kasih Tuhan? Boleh angkat tangannya. Ya, puji Tuhan. Jadi hidup ini yang Tuhan rindukan adalah kita bisa membagikan kasihnya Tuhan buat orang lain. Kita bisa share kasih Tuhan, kasih Yesus itu buat orang lain. Bicara tentang share atau membagikan kasih Yesus kepada orang lain, sebelum membagikannya, pertama kita harus lebih dulu mengalami kasih itu. Amin. Karena kita gak bisa membagikan sesuatu yang tidak kita punya. Atau belum pernah mengalaminya. Kalau ada mungkin tetangga kita yang mau pinjam garam di rumah. Tapi kalau kita gak punya di rumah, kita gak bisa share ya. Jadi kita tidak bisa membagikan sesuatu yang tidak kita miliki. Atau kita tidak bisa membagikan sesuatu kalau kita belum pernah mengalaminya. Mungkin
Ada yang bertanya, kalau ke IKN itu ada apa aja sih, lewat mana aja sih? Tapi kalau kita belum pernah ke sana, kita nggak bisa bagiin. Kita nggak bisa kita nggak bisa membagikan bagaimana pengalaman di sana, lewat mana, atau berapa jam ke sana. Mungkin yang kita bisa bagikan hanya sekedar informasi saja. Kalau kita hanya pernah dengar, kita hanya bisa membagikan informasi saja. Namun berbeda halnya jika kita sendiri pernah mengalaminya, kita bisa membagikan kehidupan. Dan apa yang dibagikan dari kehidupan akan menyentuh kehidupan. Apa yang pernah kita alami melalui kehidupan kita, pada saat kita share ke orang lain, itu akan menyentuh kehidupan juga. Karena apa yang kita bagikan adalah apa yang pernah kita alami. Tema GKS Balikpapan di bulan ini adalah pengalaman bersama Tuhan atau experience with God. Tujuan dari tema ini apa sih? Tujuannya adalah supaya setiap kita, Jemaat GKS Balikpapan, mengalami Tuhan secara pribadi. Mengalami Tuhan secara pribadi ya. Tidak sekedar mendengar saja, tapi mengalami secara pribadi. Kita mengenal Tuhan bukan hanya melalui kabar atau cerita orang lain, bukan hanya melalui khotbah, bukan hanya dari pengalaman atau kesaksian orang lain. Namun kita sendiri mengalami Tuhan secara pribadi. Mengalami pertemuan dengan Tuhan secara pribadi. Saat tadi kita nyanyi, menyembah Tuhan, lirik yang kita nyanyikan tidak sekedar kata-kata belaka, namun bisa lahir dari hati kita, bisa lahir dari kehidupan kita. Saat kita sudah mengalami Tuhan, saat kehidupan kita mengalami Tuhan, saat kita nyanyi tadi bahwa Tuhan janjimu itu sempurna, Tuhan janjimu itu pasti. Bahwa Tuhan adalah perlindunganku, Tuhan adalah harapanku. Saat kita nyanyikan tuh bukan sekedar kata-kata yang lewat. Atau lirik yang kita nyanyikan karena kita melihat LED di depan. Tapi kita bisa menyanyikannya itu dari hati, dari kehidupan kita. Karena kita pernah mengalami pertolongan Tuhan. Karena kita pernah mengalami penggenapan janji Tuhan. Karena kita pernah mengalami kesembuhan dari Tuhan. Karena kita pernah mengalami Tuhan. Maka pada saat kita bernyanyi untuk Tuhan, pada saat kita menyembah Tuhan, itu tuh beda rasanya. It's not boring, gak membosankan. Gak kapan sih selesainya pujian penyembah, lama banget ya, terus duduk sebentar gitu. Kita bisa dengan tetesan air mata pada saat kita bernyanyi, Tuhan kau perlindunganku. Karena kita sedang mengalami Tuhan. Karena kita sedang menunggu pertolongan Tuhan. Atau kita sudah pernah mengalami, yes Tuhan adalah pertolonganku. Amin. Ya, saat kita bernyanyi, kau Tuhan yang terbaik. Yes benar, kau Tuhan yang terbaik. Karena kita pernah mengalami kebaikan Tuhan. Saat kita bernyanyi, kau Tuhan penolongku. Yes benar, kau Tuhan penolongku. Satu-satunya yang tidak pernah gagal. Karena kita pernah mengalami pertolongan dari Tuhan satu-satunya. Dan dia tidak pernah gagal. Itu semua lahir dari pengalaman kita akan Tuhan. Bahkan sebuah lagu yang indah yang tadi kita nyanyikan dan dapat menyentuh kehidupan yang diciptakan oleh Anthony. Itu lahir dari kondisi pergumulan. Lahir dari pengalaman dia akan Tuhan. Lahir dari pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. So lagu itu begitu indah dan bisa kita nyanyikan dan nikmati dengan luar biasa. Sesungguhnya itu yang Tuhan Yesus ingin lakukan di dalam hidup kita. Sesungguhnya Tuhan mau dealing dengan hidup kita terlebih dahulu secara pribadi. Tuhan ingin bertemu dengan kita secara pribadi. Tuhan ingin kita mengalami pertemuan itu secara pribadi, tidak hanya sekedar mendengar
kabar atau mendapatkan informasi. Tapi Tuhan mau bertemu dengan kita secara pribadi. Saya mau kasih beberapa contoh pahlawan iman kita. Yang pasti kita udah sering banyak dengar, baca beberapa contoh pahlawan iman kita. Yaitu yang mengalami pertemuan secara pribadi dengan Tuhan. Yang pertama mungkin perempuan Samaria yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus di sumur tempat dia biasa menimba air. Yang minggu lalu sudah dibagikan oleh Pastor Andri. Kemudian Simon Petrus yang juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus di pantai Danau Genesaret atau Danau Galilea. Tempat di mana Simon Petrus sedang bekerja menjala ikan. Kemudian ada Matius. Matius ditemui Yesus di rumah cukai. Tempat yang sangat dibenci orang saat itu. Tempat ia bekerja. Dan saat Tuhan lewat di depan rumah cukai dan dia memanggil Matius untuk ikut menjadi pengikut Yesus. Kemudian Paulus. Paulus yang sebelumnya adalah namanya Saulus. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang sebelumnya sangat dibencinya. Pribadi yang sangat dibenci oleh Saulus. Pada saat apa? Pada saat ia sedang dalam perjalanan ke Damsyik akan melakukan apa yang biasa ia lakukan. Yaitu mengejar dan membunuh murid-murid Yesus. Ini contoh-contoh. Pahlawan iman kita pribadi-pribadi yang bertemu secara pribadi dengan Yesus. Dari beberapa pahlawan iman kita yang tercatat namanya di Alkitab ini, mereka semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan pada saat apa? Pada saat mereka sedang melakukan kehidupan mereka. Apa yang biasa mereka lakukan? Bukan mungkin saat ada di ibadah gereja atau mereka saat sedang berdoa. Contoh-contoh ini adalah mereka sedang melakukan kehidupan mereka. Yang satu sedang menghindar dari kehidupan sosial. Perempuan Samaria yang malu karena dia sudah bersuami 5 dan ditambah 1 yang tinggal bersama itu bukan suaminya. Dia menghindar dari kehidupan sosialnya. Yang satu lagi sedang menghadapi kegagalan dalam pekerjaannya. Simon Petrus yang gagal mendapatkan ikan. Semalam-malaman sudah bekerja keras gak dapat apa-apa. Yang satu lagi sedang melakukan pekerjaan yang dibenci oleh masyarakat. Yaitu Matius di rumah cukai. Dan yang satu lagi ini lebih parah. Dia sedang OTW dalam misi pembunuhan. Mereka semua sedang menjalani kehidupan yang mereka biasa lakukan. Namun di sanalah terjadi divine intervention atau intervensi ilahi. Satu perjumpaan, satu momen yang mengubah seluruh arah hidup mereka. Divine intervention atau intervensi ilahi atau campur tangan Tuhan. Ini yang menjadi judul khotbah pagi hari ini. Dari 4 kisah intervention tadi, divine intervention. Saya mau mengajak saudara untuk kita boleh membaca bagaimana campur tangan ilahi atau intervensi ilahi yang terjadi pada Paulus yang pada saat itu sedang OTW mengejar murid-murid Yesus untuk dibunuh dan dimusnahkan. Karena dia gak suka sama pengikut Tuhan. Karena dia sangat membenci pribadi Yesus dan membenci setiap pengikut Yesus. Kita baca dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 9. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 9 saya bacakan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar.
dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ayat yang ketiga, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Kemudian ayat keempat, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan? Dia udah tahu itu Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Divine intervention. Intervensi ilahi yang dilakukan Tuhan pada saat dia sedang pergi untuk mencari murid-murid Yesus. Kemudian ayat yang ke-6 saya lanjut. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Kemudian ayat ke-8, Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Saulus tidak sedang dalam perjalanan mencari Tuhan. Justru sebaliknya, dia membenci Tuhan Yesus dan sedang dalam misi mengejar dan membunuh para murid dan pengikut Tuhan. Namun intervensi ilahi terjadi padanya di tengah perjalanannya. Tuhan menghentikan langkah Saulus. Di tengah rencana jahatnya, Tuhan bertemu dengannya dan menyatakan cahayanya. Cahaya yang akhirnya membuat dia buta untuk sementara. Supaya dia bisa berhenti dan berdoa. A hard stop, hard reset yang dilakukan oleh Tuhan kepada Saulus. Hati-hati sama Tuhan. Hidup ini miliknya Tuhan loh. Kita ini buatan tangannya Tuhan. He can do anything at any time dalam hidup kita. Amin. Anytime Tuhan bisa lakukan factory reset di dalam hidup kita. Karena kita ini buatannya Tuhan. At any time. Di tempat yang Tuhan tentukan. Di waktu yang Tuhan tentukan. Tuhan bisa melakukan intervensi ilahi dalam hidup kita. Amin. Dan start from that moment. Pada saat itu, seketika hidup Saulus tidak sama lagi. Apa yang terjadi saat kita mengalami intervensi ilahi? Atau apa dampak dari divine intervention ini dalam hidup kita? Kita mau belajar dari apa yang dialami oleh Saulus. Yang pertama yang saya mau bagikan. Yang pertama saat kita mengalami intervensi ilahi. Transformasi kehidupan. Kita baca kembali dari Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai 20. Apa yang terjadi adalah transformasi kehidupan Saulus. Dari seorang yang membenci murid-murid Yesus, kita baca di 19b. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Dari orang yang ngejar-ngejar muridnya Yesus, karena intervensi ilahi, tiba-tiba dia tinggal dong sama-sama dengan muridnya Yesus. Kalau bukan Tuhan Yesus yang mengerjakan itu, gak akan bisa. Kemudian ayat 20, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah.
Seseorang yang dulunya itu penganiaya Yesus, penganiaya murid-murid, berubah 180 derajat menjadi memberitakan Yesus. Ia berdiri dan memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah. How amazing is our God. Keren gak sih Tuhan kita itu? Dari seorang pembunuh diubah. Detik itu juga. Dan kalau kita baca surat-surat Paulus selanjutnya, bagaimana kasih Yesus itu memenuhi dan memimpin hidupnya. Bagaimana Paulus sangat mengasihi jemaat Tuhan. Ia memimpin, ia merawat, ia mengajar, ia memberkati kehidupan jemaat Tuhan. Dari seorang penganiaya Yesus loh, penganiaya murid-murid Yesus loh. Jadi seperti ini. Kalau bukan karena intervensi ilahi, hal itu tidak mungkin terjadi. Karena dalam Tuhan tidak ada hal yang tidak mungkin. Amin. Divine intervention akan selalu menghasilkan perubahan hidup. Amin. Intervensi ilahi akan selalu menghasilkan perubahan hidup. Saat Tuhan campur tangan dalam hidup kita, saat divine intervention itu terjadi, disitulah proses transformasi kehidupan kita mulai terjadi. Saya katakan proses. Tuhan akan memulai proses perubahan dalam hidup kita. Proses, tidak ada proses yang instan. Kita akan mulai diubahkan oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, diubahkan lagi. Sehingga hidup ini sesuai dengan desainnya Tuhan. So, jangan sibuk menghakimi proses pertumbuhan orang lain. Amin. Sibuk saja memastikan diri bahwa kita ada terus di dalam proses pertumbuhan pribadi dalam Tuhan. Jangan sibuk menghakimi orang lain. Jangan sibuk melihat, dia udah lama di dalam Tuhan kok gitu-gitu ya. Atau masuk ke gereja dengan ekspektasi, wah gereja ini luar biasa. Namun pada saat mulai masuk menemukan hal-hal yang di luar ekspektasi. Hey, kita semua sedang berproses. Justru semakin kita bertumbuh dewasa dalam Tuhan, semakin transformasi itu bekerja di dalam diri kita, cara kita melihat orang lain pun pastinya pun bertransformasi. Amin. Cara kita menilai orang lain, cara kita melihat orang lain pasti akan berubah. Sesuai dengan mata kasihnya Tuhan. Bukan dengan mata manusia lagi kita melihat. Mungkin yang dulunya mudah sekali menghakimi orang lain. Curiga sama orang lain, dipimpin oleh negative thinking. Pada saat kita bertransformasi hidup di dalam Tuhan, akan berubah melihat orang dengan kacamata yang berbeda. Pakai kacamata kasih. Melihat bahwa semua orang sedang berproses. Sama seperti kita. Semakin kita dewasa di dalam Tuhan, semakin kita menyadari bahwa tidak ada orang yang sempurna. Semua sedang berproses, tidak terkecuali. Amin. Yang kedua, apa dampak dari divine intervention? Yang kedua, petunjuk dan penyertaan Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 6. Tuhan berkata kepada Saulus saat itu, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Tuhan tidak hanya menghentikan Saulus, namun Tuhan juga memberikan arahan yang baru. Amin. Tuhan menyertai Saulus saat itu. Tuhan sudah mengatur segalanya untuk Saulus.
Tuhan sudah memberikan arahan ke salah satu, kalau kita baca nanti, ke salah satu muridnya yang bernama Ananias untuk menjumpai Saulus dan mendoakannya. Campur tangan ilahi dalam hidup kita memberikan tujuan dan arah yang baru, yang sesuai dengan rancangannya. Amin. Campur tangan ilahi di dalam hidup kita, Tuhan kasih tujuan dan arah yang baru. Yang sesuai sama apa yang sudah Tuhan rancangkan bagi setiap kita. Jadi saat Tuhan hadir dan mengintervensi hidup kita, dia sudah atur segalanya. Segala sesuatunya, all circumstances sudah Tuhan atur. Untuk memberikan petunjuknya dan memberikan penyertaannya pastinya di dalam hidup kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat bertanggung jawab. Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab pada ciptaannya. Pada perbuatan tangannya. Amin. Saya ingat perkataan Pastor Jeffrey Rahmat. Kalau Tuhan yang punya rencana, biar Tuhan yang repot. Benar banget saudara. Tuhan yang akan repot-repot. Mengatur segala sesuatunya. Memastikan kita mendapatkan petunjuk dan arah yang daripadanya, yang dari Tuhan. Supaya kita boleh berjalan seturut dengan rancangannya. Amin. Kemudian yang ketiga. Dampak dari divine intervention. Menjadi alat pilihan Tuhan. Saya mau ajak saudara, mungkin di sini nggak ada, jadi kita baca di Kisah 9. Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 19. Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 19 supaya kita mendapatkan gambaran ya. 10 sampai 19a. Ini pada saat Yesus menjumpai Ananias di dalam doanya. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Itu ciri khas murid ya. Kalau dipanggil langsung, yes Tuhan, ini aku Tuhan. Bukan, itu dia Tuhan gitu ya. Ya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya dapat melihat lagi. Karena pada saat itu Saulus ada dalam kondisi yang buta. Jawab Ananias, Tuhan, Ananias sih tahu banget ini Saulus nih. Dia terkenal sebagai pembunuh kan. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepada kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Kata Tuhan, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku. Ini ciri murid juga. Seorang yang sudah bertumbuh di dalam Tuhan, semakin dewasa di dalam Tuhan. Ciri khasnya itu apa? Mengampuni. Walaupun dia tahu nih orang pembunuh, wah sudah banyak orang yang sudah dibunuh oleh dia. Pengikut Tuhan yang sudah dibunuh oleh Saulus.
Namun saat itu dia datang dan berkata, Saulus, saudaraku. Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis dan setelah itu ia makan dan pulihlah kekuatannya. Kita highlight di ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepada Ananias, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa serta raja-raja dan orang-orang Israel. Masa lalu Paulus tidak membatalkan rencana Tuhan. Malahan sesuatu yang di luar ekspektasi banyak orang dilakukan oleh Tuhan, yaitu menjadikannya sebagai alat pilihan Tuhan untuk memberitakan Yesus bagi bangsa-bangsa. Tidak hanya alat saudara-saudara, tetapi alat pilihan Tuhan. Misal ya, kalau kita lagi bersih-bersih, ada beberapa pilihan. Ada sapu, ada sula, ada vacuum cleaner dan segala macam. Kita memilih vacuum cleaner. Alat pilihan. Saulus menjadi alat pilihan Tuhan. Spesial banget seorang Saulus ini di hadapan Tuhan. Saudara, tidak peduli apa latar belakang dan masa lalu kita. Saat campur tangan ilahi terjadi dalam hidup kita, Tuhan bisa memakai hidup kita sebagai alat pilihannya. Amin. Amin. Gak peduli bagaimana masa lalu. Gak peduli bagaimana masa lalu dan dosa-dosa kita. Tidak peduli bagaimana kegagalan ataupun keberhasilan di masa lalu kita. Saat campur tangan Tuhan, intervensi ilahi terjadi dalam hidup kita. Tuhan bisa memakai hidup kita sebagai alat pilihannya. Amin. Divine intervention atau intervensi ilahi mengubah rasa bersalah menjadi kesaksian. Mengubah luka menjadi pelayanan. Mengubah masa lalu menjadi alat di tangan Tuhan. In God, nothing is wasted. Even pain has great purpose. Amin. Gak ada, tidak ada yang sia-sia kalau kita hidup dalam Tuhan. Bahkan masa lalu kita diubah menjadi sesuatu berkat bagi orang lain. Bahkan segala kesakitan kita punya tujuan yang besar di dalam Tuhan. Amin. Ya, saya mau cerita sedikit supaya kita dapat mendapatkan gambaran yang mungkin lebih jelas. Ya, jadi kemarin banget hari Sabtu. Hari Sabtu itu ada kejadian di rumah kami. Tiba-tiba saat santai-santai di ruang keluarga, ada kupu-kupu besar masuk ke dalam rumah. Biasalah ya, kupu-kupu masuk ke dalam rumah. Kupu-kupunya tuh besar ya, dan saya lumayan amazed. Wah, ada kupu-kupu masuk gitu. Tapi dia gak bisa keluar lagi. Jadi di rumah kami itu ceilingnya tinggi ya. Enggak, berapa meter ya? 6 meter ya? Ya, sekitar segitu. Ceilingnya lumayan tinggi dan di atas, bagian atas tuh ada kaca-kaca gitu ya, kaca. Kemudian kupu-kupu itu muter-muter di ruang keluarga, kemudian dia naik. Dia mau keluar mungkin ya. Dia naik, terus dia ke arah kaca itu. Dan di situ dia nabrak-nabrak kaca terus.
Dia nabrak-nabrak, dia berusaha mungkin cari jalan keluar di situ. Nggak ketemu-ketemu ya karena bukan jalan keluar itu. Jalan buntu itu. Dia harusnya turun gitu lewat pintu. Ini dia muter-muter di atas gitu. Saya yang melihat, duh ini gimana ya, kasihan juga ya kalau dia muter-muter terus begitu. Dia tabrak-tabrak terus itu kaca, lama-lama dia akan menjadi lelah gitu. Dan kemudian saya panggil anak-anak saya. Tim, Josie tolong ambil tangga. Ada fotonya ya, bisa dimunculkan. Nah ini, supaya dapat gambaran lebih jelas ya. Jadi itu kaca yang tinggi ya. Jadi kita harus pakai tangga yang lumayan tinggi. Kemudian pakai sulak. Ya itu sulak yang dapat di-extend gitu kan. Supaya jangkauannya juga lebih luas gitu. Namun beberapa kali lumayan lama gitu ya. Kita mau berusaha untuk menurunkan dia nggak mau gitu. Dia bersembunyi di sudut sana dan berusaha dengan sayapnya sendiri untuk menembus kaca. Which is gak mungkin ya. Dia berusaha untuk tabrak kacanya. Kasihan kita ngelihat ya. Kadang pikir sudahlah biarinlah. Biar alam yang menentukan. Tapi kayaknya saya gak mau ada kematian dalam rumah saya gitu ya. Jadi kami berusaha untuk ambil tangga dan menggunakan segala alat yang ada gitu untuk kami menurunkannya. Dan akhirnya kami berhasil untuk menurunkannya sekitar setengah jam lah. Jadi dia akhirnya mau untuk turun agak ke bawah. Dan setelah itu setelah kita berusaha untuk menggeser dia ke arah pintu keluar, dia gak mau. Jadi saya berusaha untuk menggapainya. Agak susah karena lumayan tinggi ya dan saya nggak terlalu tinggi. Jadi ya begitulah, akhirnya anak saya membantu untuk menurunkan dia mulai agak menurun dan saya pegang di sini. Saya berhasil untuk pegang sayapnya. Mau nggak mau harus dipegang sayapnya. Saya tahu sayapnya itu ringkih banget dan saya takut gitu kalau sayapnya rusak dan dia nggak bisa terbang lagi kalau udah rusak kan. Kupu-kupu kalau sayapnya udah rusak dia nggak bisa terbang lagi. Saya berusaha pegang dengan lembut dan akhirnya saya bawa keluar dan kembalikan ke habitatnya. Nah itu dia. Setelah dia beristirahat sebentar, akhirnya dia bisa terbang lagi. Kita nggak sempat foto dia terbang karena cepet banget gitu ya. Ya, dari cerita ini, mungkin kita ada dalam situasi atau pernah ada di dalam situasi Tuhan berusaha untuk membawa kita turun. Kita pikir tempat yang tinggi itu adalah jalan keluar. Karena memang mungkin view-nya bagus di situ ya. Namun itu adalah jalan buntu, itu kaca. Kau hanya bisa menikmati view-nya, tapi tidak bisa menembusnya. Karena itu kadang Tuhan berusaha untuk bawa kita turun dan itu gak enak banget rasanya. Saat Tuhan bawa kita turun itu rasanya kayak kegagalan gitu. Dan segala tools-nya Tuhan, tongkat, sekumpulan orang-orang yang sibuk untuk menghalangi supaya nggak naik. Tangan yang memegang untuk bawa turun. Sayap yang harus ditahan. Itu rasanya menyakitkan. Saya tahu, saya percaya bahwa kupu-kupu ini pasti stres. Namun maksud kami adalah supaya dia masuk kembali kepada kehidupan. Kadang Tuhan membawa kita turun dan kita harus menghadapi orang-orang yang tegur kita. Orang-orang yang ajar kita. Sekumpulan orang-orang yang rasanya kepo banget sih sama hidupku. Ngapain sih urusin hidupku? Padahal itu adalah sekumpulan tools-nya Tuhan untuk bawa kita kembali kepada kehidupan. Supaya kita nggak sesat. Supaya kita
gak salah jalan. Karena Tuhan tahu di atas sana kamu bisa mati. Saya bisa saja membiarkan kupu-kupu itu. Biar ajalah dia menemukan jalan dan ajalnya sendiri. Tapi saya gak bisa melihat itu. Bagaimana dengan Tuhan kita? Tuhan yang sangat mengasihi kita. Tuhan yang sangat baik, sangat peduli dengan hidup kita. Dia akan melakukan segala cara untuk membawa kita turun dan kembali masuk ke dalam kehidupan. Dan pada waktunya Tuhanlah yang akan mengangkat. Amin. Di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Tuhanlah yang akan menentukannya. Sama seperti apa yang dialami Paulus. Tuhan punya rencana besar atas hidupnya. Dan dia gak mau. Tuhan gak mau. Dan Tuhan intervensi dia di tengah perjalanan dia ke Damsyik. Hey, stop. Aku punya rancangan buat hidupmu. Kamu bukanlah pembunuh. Kamu bukanlah orang gagal. Di dalamku, kamu punya masa depan yang luar biasa. Di dalamku, kamu punya kehidupan. Bahkan di dalam Tuhan, kita punya kehidupan yang bisa dialirkan buat orang lain. Kita bisa memberkati hidup orang lain. Kadang kita bilang, apa sih Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Apa yang bisa aku lakukan buat orang lain? Boro-boro memberkati orang lain. I'm a failure. Saya orang gagal. Saya berdosa. Tapi apa yang Tuhan lihat, lebih dari apa yang bisa kita lihat. Tuhan melihat gambaran yang besar dan dia punya grand design buat kita semua. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Roma 8 ayat 28 sampai 30 ini adalah suratnya Paulus untuk jemaat di Roma. Kalau kita tahu kisahnya Saulus menjadi Paulus, saat kita baca ayat ini kedengeran berbeda. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Divine intervention atau intervensi ilahi di dalam hidup kita terjadi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Karena Tuhan tidak mau hidup kita menjadi sesuatu yang sia-sia. Karena Tuhan mau menuntun kita. Karena Tuhan mau menyertai kita. Dan karena Tuhan mau supaya hidup kita dipakai menjadi alat pilihannya. Inilah cara Tuhan. Ia selalu mulai dengan mengubahkan kehidupan kita. Dituntun dan disertai. Sehingga akhirnya hidup kita boleh menjadi berkat bagi hidup orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita semua.